Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah 1 bulan berlalu, sejak Jujutsu Kaisen tamat dan Abdi Kos mengalami banyak kejadian tidak menyenangkan setelah tamatnya Jujutsu Kaisen, termasuk sulitnya mengupload di channel Abdi Kos. Setiap kali Abdi Kos mengupload, pasti ada saja masalah, entah itu kesalahan baik di videonya atau masalah di dunia nyata. Apakah ini yang namanya energi negatif dari mengutuk sesuatu? Abdi Kos akui, Abdi Kos memang kurang suka dengan ending Jujutsu Kaisen, bahkan sempat membuat video ending tandingan plus pindah ke channel Abdi Kos agar move on dari Jujutsu Kaisen. Tapi ya, semakin Abdi Kos menghindari kutukan ending Jujutsu Kaisen, semakin banyak masalah dalam mengupload video. Jadi di video kali ini Abdi Kos putuskan untuk membuat video singkat tentang bagaimana menerima ending Jujutsu Kaisen plus move on untuk kembali ke channel Otakos ini. Semoga saja video ini bisa menjadi energi kutukan positif untuk Abdi Kos sepenuhnya move on dari kutukan ending Jujutsu Kaisen. Dan ya, beginilah cara Abdi Kos mulai menerima ending Jujutsu Kaisen. Check it bro. Pertama, menerima 3,5 chapter terakhir. Abdi Kos sendiri sempat membuat video yang mengungkapkan kekecewaan Abdi Kos terhadap 3,5 chapter terakhir Jujutsu Kaisen. Bahkan Abdi Kos sempat membuat video tandingan bagaimana seandainya Abdi Kos yang membuat 3,5 chapter terakhir dari Jujutsu Kaisen. Namun ya, setelah Abdi Kos pikir-pikir lagi, 3,5 chapter terakhir sebenarnya tidak terlalu buruk meski banyak plot hole layaknya ending Bleach. Tapi ada beberapa plot yang membuat kita masih ingin menantikan Jujutsu Kaisen part kedua, seperti plot seseorang yang mirip Kenjaku yang tiba-tiba muncul bersama Takaba, kemudian plot Tengen yang masih hidup di dalam residu Sukuna, dan tentu saja plot jari Sukuna yang kembali ke tempatnya. Jadi ya, jika kedepannya ada Jujutsu Kaisen part kedua, kemungkinan GG ingin ceritanya lebih lunak alias lebih shonen. Yap, mungkin GG ingin mengikuti jejak Boruto Next Generation, dimana di generasi baru Yuji setelah tidak ada Gojo. Dunia kutukan akan semakin bisa dikendalikan karena banyak murid Jujutsu setelah time skip, jadi hampir sekuat Gojo Satoru. Kedua, menerima kematian dan akhir dari Gojo Satoru. Awalnya Abdi Kos sangat tidak terima ketika di 3 chapter terakhir Gojo hanya dijadikan bahan kesalahan, bahkan tidak diberikan scene pemakaman yang layak. Padahal jasa Gojo sangat besar dalam mengalahkan Sukuna. Tapi setelah Abdi Kos pikir-pikir lagi, sejak awal GG memang membenci Gojo. Jika tiba-tiba Gojo di ending diberikan scene pemakaman sedih layaknya Hiruzen Sarutobi, maka ini sama seperti menunjukkan ketidakkonsistenan GG dalam membenci karakter Gojo. Jadi ya, Gojo direndahkan hingga akhir sebenarnya sudah pas dengan karakter Gege Akutami. Bahkan panel chapter 271 di mana Gojo menyerahkan legacy dia pada Itadori Yuji seakan-akan menunjukkan kalau Gojo bukanlah karakter wow bagi Gege. Meskipun popularitas Gojo dalam mendongkrak kepopuleran Jujutsu Kaisen sangat wow sekali menurut Abdi Kos. Jadi ya, pada akhirnya Gege berniat menggantikan peran Gojo yang mendominasi di part 1 untuk digantikan para muridnya yang kemungkinan akan mendominasi di Jujutsu Kaisen part kedua jika memang ada. Ketiga, menerima pertobatan Sukuna. Salah satu hal sulit Abdi Kos dalam menerima ending Jujutsu Kaisen adalah Sukuna yang tiba-tiba bertobat di chapter 271, padahal di chapter 268 Sukuna ngeyel untuk mati sebagai roh kutukan. Jadi di pikiran Abdi Kos, GG membuat dua hal saling bertolak belakang di 3,5 chapter terakhir. Namun ya, setelah hampir 1 bulan merenung, Abdi Kos akhirnya bisa menerima kenapa Sukuna harus bertobat. Sukuna adalah kebalikan dari Gojo. Jika Gojo diciptakan GG dengan kebencian dia pada seseorang yang mirip Gojo, maka Sukuna diciptakan GG dengan kasih sayang selama dia mengikuti budaya pop culture. Yap, Sukuna terlahir dari bagaimana GG mengikuti budaya pop culture. Jadi pondasi cerita Jujutsu Kaisen aka cerita perdukunan sebenarnya adalah Sukuna itu sendiri. Bahkan GG berniat memunculkan Sukuna di manga Yuta Okkotsu, termasuk membuat konsep awal Megumi di Rasuki Sukuna. Jadi ya, jika Sukuna sebagai pondasi manga perdukunan GG akan dimatikan karakternya secara permanen layaknya Gojo, maka kemungkinan ini akan berdampak besar pada ide cerita Jujutsu Kaisen kedepannya. Ibarat bangunan, Sukuna adalah tiang pondasi dari rumah yang bernama Jujutsu Kaisen. Jika Sukuna sebagai tiang dicabut, maka rumah tersebut akan roboh, alias kita tidak akan mendapat Jujutsu Kaisen part kedua. Jadi dengan membuat Sukuna bertobat dan ada kemungkinan dia kembali di part kedua, maka ide cerita Gege Akutami untuk Jujutsu Kaisen kedepannya masih akan tetap hidup.
Keempat, menyadari keadaan GG Akutami. Beberapa minggu setelah mengumumkan Jujutsu Kaisen akan berakhir di tahun 2024 ini, termasuk mengumumkan bahwa arc Shinjuku Showdown adalah arc terakhir, GG tiba-tiba sakit dan hiatus untuk beberapa minggu. Dan ya, setelah hiatus tersebut, cerita Jujutsu Kaisen seperti sangat terburu-buru dan menggampangkan. Di sisi lain, banyak karakter yang tiba-tiba tumbang, di lain sisi banyak karakter yang secara ajaib tiba-tiba kembali. Tentu saja awalnya Abdiko sangat jengkel dengan hal ini. Jujutsu Kaisen yang awalnya dark tiba-tiba jadi Disney Kaisen, yaitu memakai plot menggampangkan yang harus bisa dicerna karena para audien dianggap masih anak-anak. Jadi ya, menuju ending, Jujutsu Kaisen seperti bukan lagi manga dark shonen apalagi seinen, yaitu malah jadi manga shonen mainstream, bahkan secara spesifik manga untuk anak-anak yang plotnya dibuat tiba-tiba A dan tiba-tiba B. Dan ya, melihat keadaan GG yang sempat hiatus, sepertinya memang inilah jalan terbaik untuk mengakhiri Jujutsu Kaisen, yaitu membuat ending paling mainstream setelah sekian lama. Jujutsu Kaisen dikenal dengan plotnya yang cepat dan anti mainstream, layaknya manga dark shonen lainnya. Dengan Jujutsu Kaisen yang berakhir mainstream, bahkan lebih cepat dari perkiraan Abdikos yang memprediksikan akhir tahun dalam kurung Desember 2024. Maka GG Akutami jadi punya banyak waktu istirahat sampai dia benar-benar siap jika akan melanjutkan manga berikutnya. Kesehatan dia yang sempat memburuk sebelum ending akan bisa diobati dengan istirahat total sebelum membuat manga berikutnya. Bayangkan betapa tersiksanya GG Akutami menuju ending Jujutsu Kaisen. Baru saja sembuh dari sakit, sudah dikejar deadline mingguan dari manga Jujutsu Kaisen. Jadi ya, pada akhirnya Abdikos hanya ingin yang terbaik untuk GG Sensei. Semoga dia istirahat dengan santai sampai semua trauma akibat deadline Jujutsu Kaisen bisa sembuh total dari dirinya. Barulah kemudian GG Sensei bisa memikirkan kembali manga dia berikutnya setelah Jujutsu Kaisen. Kelima, tidak banyak berharap pada part kedua. Satu hal yang Abdikos sadari kenapa Abdikos sulit move on dari Jujutsu Kaisen adalah karena Abdikos sangat-sangat berharap pada part keduanya. Ya, banyak plot hole dan misteri yang belum diungkap di ending Jujutsu Kaisen membuat Abdikos masih penasaran untuk menggali Jujutsu Kaisen lebih dalam dan sangat-sangat berharap part keduanya. Bahkan setiap membuat video Chainsaw Man yang teringat selalu Jujutsu Kaisen, termasuk membandingkan Chainsaw Man dengan Jujutsu Kaisen. Jadi ya, mulai dari sekarang Abdikos ingin mengurangi harapan Abdikos pada Jujutsu Kaisen part kedua. Toh semuanya juga sudah happy ending. Yuji sudah menerima legacy dari Gojo, sementara Sukuna sudah bertobat setelah dikalahkan. Jadi Abdikos merasa jika Jujutsu Kaisen dilanjutkan, maka akan menjadi Naruto Jilid 2, bahkan bisa menjadi manga slice of life mirip Boruto sebelum To Blue Vortex. Jadi sebisa mungkin Abdikos tidak ingin berharap pada part kedua Jujutsu Kaisen dan menerima happy ending yang sudah ada sekarang. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman sudah move on dari ending Jujutsu Kaisen atau sudah move on sejak awal endingnya bocor di spoiler chapter 271? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.